Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ilmu munasabah dan kaidah-kaidahnya. Mungkin pembahasan di dalam ilmu munasabah ini, kaidah-kaidahnya tidak sebanyak seperti pendekatan linguistik, dan di dalam ilmu munasabah ini hanya terdiri dari 3 kaidah saja. So, stay tune. Nah, kita berangkat dulu dari definisinya. Definisi dari munasabah secara etimologi adalah jamak dari munasabah, yaitu ala wazni mufa'alatun, artinya menghubungkan antara dua hal atau lebih. Kemudian di dalam kamus Maqayisul Lughah terdiri dari nun, sin, dan ba, yaitu hubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Nah, jadi jelas ya, munasabah ini pasti ada hubungannya dengan keterkaitan dari dua hal. Nah, kemudian secara terminologi, ilmu munasabah ini adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang sebab-sebab tartib. Tartib ini di sini diartikan keterkaitan atau hubungan di dalam Al-Quran. Jadi bisa jadi hubungan antar ayat atau hubungan antar surah. Nanti akan dibahas di dalam pembahasan ini. Nah, kemudian langsung kepada kaidah yang pertama. Jadi banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang di akhir ayatnya diakhiri dengan Asmaul Husna. Hal ini sebagai dalil bahwasanya hukum yang disebutkan pada ayat tersebut mempunyai hubungan dengan isim tersebut. Jadi di dalam Al-Quran itu kan kita sering menemukan ayat-ayat yang diakhiri dengan Asmaul Husna, seperti misalkan di surah Al-A'raf ayat 200 ada kata-kata sami'un alim, kemudian di Al-Maidah ayat 38 ada kata-kata wallahu azizun hakim. Nah, jika menemukan, ini keterangan yang pertama ya, jika menemukan di dalam Al-Quran model kaidah ini, yaitu ayat Al-Quran diakhiri dengan Asmaul Husna, maka makna dan hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut ada munasabahnya atau ada keterkaitannya dengan Asmaul Husna tersebut. Misalkan di Al-A'raf ayat 200, fasta'id billah innahu sami'un alim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, pernyataan ini mengisyaratkan bahwasanya dua isim sami'un dan alim ini ada hubungannya dengan perlindungan. Nah, perlindungan yang seperti apa atau al-isti'adah yang seperti apa, bahwasanya al-isti'adah bilisani la takfi, yaitu meminta perlindungan hanya bimujarroti lisan atau lewat lisan saja itu tidak cukup, karena harus dibarengi dengan hati. Nah, bisa dilihat di redaksi selanjutnya bahwasanya antara qalb dan lisan itu harus sesuai, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kenapa kok tidak bisa berjalan sendiri-sendiri? Karena ketika lisan tidak sesuai dengan qalb atau amalul jawarih, tidak sesuai dengan hati seseorang, maka jatuhnya akan munafik. Nah, apa hubungannya dengan Asmaul Husna tersebut? Karena Allah ini sami'un lima yuqol, yaitu maha mendengar apa yang dikatakan oleh hambanya, dan juga alimun bima yaduru fil dhamair, dan maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi ketika seseorang meminta perlindungan hanya di lisan saja, maka itu tidak bisa karena tidak sesuai dengan hatinya. Karena sami di sini menunjukkan Allah mengetahui hal-hal yang zahir, alim di sini berarti menunjukkan bahwasanya Allah juga mengetahui hal-hal yang batin. Jadi antara hati dan juga lisan itu harus sesuai. Nah, maka dari itu sami'un alim di sini ada hubungannya dengan fasta'id billah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kaidah di dalam munasabah. Jadi di dalam dari kata per kata di dalam ayat itu ada keterkaitannya, seperti itu. Kan kalau pada umumnya kan kita hanya mengetahui misalkan keterkaitan ayat dengan ayat atau surah dengan surah, tetapi ternyata antara kata per kata di dalam Al-Quran itu juga ada keterkaitannya. Jadi tidak ini adalah
letak dari kemukjizatan Al-Qur'an, bahwasanya redaksinya itu sangat luar biasa dan tidak dirumuskan secara sembarangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hal ini menunjukkan bahwa syariat, perintah dan juga penciptaan semuanya itu berhubungan dan tidak bisa terlepas dengan asma-asma dan sifat-sifat Allah. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini itu tidak bisa terlepas tidak bisa terlepas dari asma dan juga sifat-sifat Allah. Misalnya ada ciri-cirinya yaitu ayat-ayat rahmah yang diakhiri dengan sifat-sifat rahmah. Kemudian misalkan di dalam ayat-ayat ukubah dan juga ayat-ayat yang mengandung redaksi adab diakhiri dengan asma yang mengandung izah, kudroh, ilmun, hikmah dan juga kekuasaan. Jadi terkadang redaksinya itu menyesuaikan, isimnya itu menyesuaikan dengan apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Misalkan di contoh yang kedua ini di Al-Maidah ayat 38 yang berisi tentang ukubah atau hukuman bagi seorang pencuri. Jadi seorang pencuri itu maka hukumannya adalah memotong hukum potong tangan, memotong tangannya. Nah, maka dari itu ketika ada ayat-ayat yang berisi tentang hukuman, maka Asmaul Husna yang mengiringinya itu maka akan menyimbolkan atau mewakili dari hebatnya kekuatan Allah atau hebatnya kekuasaan Allah. Jadi kata-kata Azizun Hakim itu ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan hukuman bagi pencuri tersebut. Jadi Allah mempunyai otoritas untuk menentukan hukuman bagi hambanya yang melanggar larangan-larangannya seperti itu. Nah, ini berarti di dalam kaidah ini hubungannya adalah kata-kata di dalam hubungan atau keterkaitan kata-kata yang ada di dalam sebuah ayat. Nah, kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah dua ayat atau kalimat yang berdekatan baik secara zahir antara satu ayat dengan ayat yang lain mempunyai hubungan, atau ayat kedua bisa jadi takkid dan tafsir dari ayat yang pertama. Jadi kalau di dalam sebuah surah itu bisa jadi satu ayat dengan ayat yang lainnya itu mempunyai hubungan, walaupun kan biasanya itu kan ketika untuk menunjukkan relasi dari ayat per ayat itu kan biasanya ada harfu ataf yang menghubungkan, tetapi ketika tidak ada harfu ataf maka bisa jadi ayat kedua itu misalkan ada di dalam surah Al-Falaq antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, walaupun tidak ada harfu ataf di situ, itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, yang mana ayat yang kedua ini adalah sebagai tafsir atau sebagai penjelasan bagi ayat yang pertama, atau bisa juga ayat kedua itu sebagai takkid ayat yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama ya, itu bisa dilihat di surah Al-Falaq. Nah, kemudian ada kaidah yang selanjutnya adalah di dalam ayat tersebut tidak terlihat adanya hubungan, hanya seperti kalimat yang berdiri sendiri dan ini ada dua macam. Nah, kalau di contoh yang kedua ini, bahwasanya ketika di dalam satu kalimat, di dalam satu ayat itu dipisahkan dengan harful ataf, yaitu wa. Di situ harful ataf wa ya diindikasikan dengan wa. Jadi walaupun sekilas itu tidak terlihat adanya hubungan, tetapi indikasinya ada dua macam. Yang pertama itu adalah antar kalimat itu dipisahkan dengan harful ataf. Misalkan ini di surah Saba ayat 2.
ya'lamu ma yalij fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju minha wa ma ya'ruju fiha. Nah, jadi keterkaitannya di mana? Kata-kata al-wuluj dengan al-khuruj itu mempunyai keterkaitan. Jadi al-wuluj yang masuk, kemudian al-khuruj yang keluar. Jadi itu kan ada hubungannya ya, seperti seperti lawan kata. Nah, itu diindikasikan ada huruf ataf di situ, yaitu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Jadi ada keterkaitan antara al-wuluj dengan al-khuruj. Kemudian ada wa mayang ziluminas sama'i wa maya aruju fiha. Nah, ini ada keterkaitan an-nuzul dengan al-uruj. Nah, di situ juga dihubungkan dengan harful ataf. An-nuzul adalah ada yang turun dan ada yang naik. Seperti itu. Itu adalah keterkaitannya. Nah, di sini wal alaqahuna keterkaitannya ini adalah atadot, jadi lawan kata. Jadi itu sudah diterangkan ya, al-wuluj dengan al-khuruj, an-nuzul dengan al-uruj. Jadi kemudian ada atadot, juga ada kebalikannya, jadi as-sama wal ard. Jadi keterkaitannya bisa saja itu adalah lawan kata. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak menggunakan harful ataf. Kalau tadi itu kan dipisahkan oleh harful ataf keterkaitannya itu. Nah, tetapi di ayat selanjutnya di sini dicontohkan Al-Baqarah ayat 6, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum. Bisa dilanjutkan sendiri. Antara ayat dengan ayat yang lain, jadi ayat 1 sampai ayat 6 tidak terdapat harfu ataf. Tapi dalam hal ini harus didukung dengan makna-makna yang terkandung dalam ayat untuk saling menghubungkan. Nah, misalkan bisa sambil melihat Qur'annya ya. Bisa sambil melihat Qur'annya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 6. Nah, misalkan di ayat yang kedua itu kan ada dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu menjelaskan tentang Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kemudian setelah itu di ayat ketiga dan juga keempat itu mengindikasikan bahwasannya mengindikasikan tentang sifat-sifat dari orang mukmin. Nah, ayat ketiga keempat menunjukkan sifat-sifat orang mukmin. Jadi jelas ayat yang pertama tadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya masih menjelaskan tentang kriteria-kriteria orang mukmin. Nah, kemudian di ayat kelima maka orang-orang yang orang-orang yang diberi petunjuk itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, itu masih ada keterkaitan dengan ayat yang keempat. Nah, tetapi di ayat yang keenam di ayat yang kelima itu hidayah itu juga akan diterima bagi orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang muflih itu juga orang-orang yang muflih itu adalah orang-orang yang mukmin. Nah, tetapi di ayat yang keenam itu langsung redaksinya berubah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Nah, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Nah, ini kan sangat berbanding terbalik ya, karena di awal-awal itu kan menjelaskan tentang bagaimana Al-Qur'an datang kepada orang-orang yang bertakwa, kemudian menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin, kemudian menjelaskan tentang hidayah yang datang kepada
orang-orang yang beriman seperti itu, tetapi di ayat yang ke-6 kok langsung menerangkan tentang orang-orang kafir. Nah, hubungannya apa antara ayat 2 sampai 5 dengan ayat yang ke-6? Jadi hubungannya adalah at-tadad atau sesuatu yang memang artinya itu berlawanan seperti itu. Jadi bisa saja di awal itu menerangkan tentang hal-hal yang positif, kemudian setelah itu langsung loncat kepada hal-hal yang negatif. Maka dari itu sering disebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini kok tidak sistematis ya, kok loncat-loncat redaksinya, kok tidak konsisten. Tadi membahas apa, misalkan tadi membahas tentang orang mukmin, kok ini membahas tentang orang-orang kafir, kan loncatnya itu kan jauh. Nah, kemukjizatan Al-Qur'an itu justru terdapat terdapat pada ayat yang penyusunan ayat yang seperti ini. Jadi kalau kata siapa Al-Qur'an tidak sistematis, nah maka ini akan sangat sistematis sekali karena yaitu tadi keterangannya adalah Al-Qur'an berusaha untuk menggambarkan bahwasanya ini adalah sesuatu hal yang positif, kemudian setelah itu diterangkan hal-hal yang negatif atau yang bertentangan agar manusia bisa membandingkan seperti itu. Nah, itu kaidah yang kedua. Nah, kemudian kaidah yang ketiga adalah al-amr al-kulli atau perkara secara global, perkara-perkara yang global untuk mengetahui munasabah di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa cara. Kalau teman-teman itu ingin mengetahui tentang munasabah yang ada di dalam Al-Qur'an, maka bisa dilihat dari beberapa cara. Misalkan ketika untuk mengetahuinya dilihat dari maksud surah. Ini dicontohkan di dalam surah Qaf. Nah, maksud surah. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mengaplikasikan ilmu munasabah itu bisa dimulai dulu, misalkan teman-teman memberi keterangan global tentang maksud surah. Jadi secara keseluruhan ini surah Qaf ini membahas tentang apa? Tentang takrirul ba'tsi wan nusyur, yaitu pernyataan tentang surat ini membahas tentang al-ba'tsu, kebangkitan, tentang hari kebangkitan seperti itu. Jadi di sini dituliskan maksud surah takrirul ba'tsi wan nusyur. Nah, kemudian setelah itu bisa diberikan muqaddimah inti yang mewakili seluruh surah. Nah, kalau tadi kan masih globalnya, kemudian diberikan kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi ini adalah sebagai muqaddimah al-asasiyah namanya. Muqaddimah inti yang mewakili seluruh surah. Jadi surah Qaf ini berisi tentang apa saja sih? Kan tadi kan garis besarnya kan sudah jelas, yaitu tentang hari kebangkitan. Nah, kemudian yang kedua ini kisi-kisinya tentang hari kebangkitan itu apa? Ya, ini bisa dirumuskan 3, yaitu adilatul qudrah alal ba'fi, kemudian aradu ala syubhatil mungkarin lahu, kemudian dzikrul umur alati takunu ba'dal ba'fi, yaitu yang pertama itu adalah kekuatan adilatul qudrah, kekuatan yang ada di dalam hari kebangkitan tersebut, kemudian orang-orang yang orang-orang munkar yang meragukan tentang adanya hari kebangkitan, kemudian menyebutkan perkara-perkara yang terjadi setelah hari kebangkitan seperti ahwalun nas, kemudian bagaimana keadaan orang-orang mukmin, kemudian bagaimana keadaan orang-orang bagaimana keadaan orang-orang kadzib. Nah, setelah itu kisi-kisinya itu sebaiknya dibikin urutan ya. Nah, dilihat dari urut-urutan muqaddimahnya. Tartibul muqaddimah as-sabiqah. Jadi untuk membuat kisi-kisi di atas ini maka diberi urut-urutan, misalkan seperti alif, ba, kemudian jim seperti itu. Nah, kemudian
Yang keempat adalah dilihat dari kata-kata yang dibutuhkan dan disesuaikan pembahasan dalam surah atau ayat-ayat tersebut. Jadi ketika melakukan ilmu munasabah, maka kita itu harus bisa menarik garis besar di dalam sebuah surat atau di dalam sebuah ayat. Kalau ini dicontohkan di sini, contoh yang kedua ini adalah mengambil garis besar di dalam mengambil garis besar di dalam sebuah ayat. Jadi ini ayat per ayatnya. Ini di qaf ayat pertama, kemudian di qaf ayat kedua, kemudian di qaf ayat yang ketiga. Nah, misalkan di ayat yang pertama qaf wal Qur'anul Majid. Nah, di surah Qaf ayat yang pertama ini at-tanwih. At-tanwih ini adalah peringatan tentang keadaan Al-Qur'an. Jadi di sini itu agar pembaca itu bisa menarik perhatian pembaca ya. Jadi wal Qur'an al-Majid. Jadi ini menjelaskan tentang keadaan Quran. Quran itu bagaimana? Berarti Al-Qur'an itu di kata-kata al-Majidnya itu. Nah, at-tanwih di sini adalah at-tanwih di sini adalah artinya itu seperti pernyataan seperti itu. Nah, kemudian ayat yang kedua takdibul musyrikin linabi bi annahu minal basyar. Nah, di ayat yang kedua ini adalah penolakan orang-orang kafir ketika Nabi melakukan dakwah di tengah-tengah mereka. Mereka itu tidak percaya. Mereka itu tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, maka dari itu ketika orang musyrik itu tidak percaya atau ketika orang kafir itu tidak percaya, maka bisa diambil garis besar bahwasanya ayat tersebut berisi tentang takdzibul musyrikin lin nabi li annahu minal basyar. Karena sama-sama manusianya lah, kamu kok membawa ajaran apa yang membedakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah syubhatul mungkarin lil ba'fi. Syubhah itu artinya keraguan-raguan. Nah, di dalam ayat yang ketiga itu berisi keraguan-raguan. Mereka mempertanyakan aidza mutsna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Nah, itu mereka itu mempertanyakan apa iya sih ada hari kebangkitan. Nah, maka dari itu bisa diambil garis besar bahwasanya ayat tersebut mengandung keraguan-raguan. Maka dari itu dikasih keterangan syubhatul mungkarin lil ba'fi. Nah, untuk selanjutnya bisa kita teruskan di Bisa kita teruskan di WAG. Terima kasih.